Film ini diawali dengan memperlihatkannya seorang pria muda bernama David Mason yang tengah berusaha mencari perhatian seorang wanita cantik di sebuah kafe. Tak lama kemudian, mentornya yang lebih tua dan berpengalaman bernama Peter Deveraux datang menghampirinya. Dengan nada tenang, Peter memperingatkan David agar tidak mencampurkan urusan pribadi dengan pekerjaan karena dalam dunia mata-mata, hubungan seperti itu bisa menjadi titik lemah yang berbahaya. Ia bahkan menunjukkan seseorang di kejauhan yang sedang memotret mereka, membuat David sedikit gelisah. Namun Peter hanya tersenyum dan berkata dengan santai bahwa jika David benar-benar mencari kasih sayang, lebih baik ia memelihara seekor anjing saja. Saat itu, keduanya masih aktif sebagai agen CIA dan sedang bersiap menjalankan misi untuk melindungi seorang duta besar. Peter bertugas di lapangan, sementara David menjadi penembak jitu yang memberikan perlindungan dari kejauhan. Mereka bertukar jasa agar penyamaran lebih meyakinkan, lalu mulai bergerak sesuai rencana. Dari posisi tinggi di sebuah gedung, David mengamati area sekitar, memperkirakan potensi ancaman, dan melaporkan situasi kepada Peter. Namun ia merasa kondisi di lapangan terlalu beresiko karena kekurangan pasukan pendukung, sehingga menyarankan agar operasi dibatalkan. Meski begitu, Peter tetap bersikeras melanjutkan misi. Di tengah keramaian, suasana tiba-tiba memanas ketika seorang pria berdiri dengan gerak mencurigakan. Peter memperingatkan David agar jangan menembak, apalagi ada seorang anak kecil yang berlari di sekitar lokasi. Namun sebelum mereka sempat bereaksi lebih jauh, pria itu menembak ke arah Peter beberapa kali. Terpaksa, David membalas tembakan dan berhasil menewaskan pelaku. Peter selamat berkat rompi anti peluru, tapi tragisnya anak kecil yang berlari tadi justru tertembak dan tewas di tempat. 5 tahun kemudian, Peter telah pensiun dari CIA dan menjalani kehidupan tenang di Lausanne, Swiss. Hingga suatu hari, ia menerima telepon dari seseorang yang mengatakan bahwa ada orang penting ingin menemuinya. Ternyata orang itu adalah John Hanley, mantan atasannya di CIA. Hanley datang membawa kabar mengejutkan, di mana beberapa agen lama yang pernah bekerja bersama Peter ditemukan tewas, dan CIA mencurigai seorang pembunuh bayaran asal Rusia bernama Alexa sebagai pelakunya. Menurut Hanley, Alexa bekerja untuk Arkady Fedorov, seorang politisi ambisius yang sedang mencalonkan diri sebagai presiden Rusia. Still out of Berlin? Berlin? Christ, no. Risks. We all did. We ID'd the killer. She thinks it's Arkady Fedorov killing anyone or anything. Fedorov diduga ingin menyingkirkan siapapun yang mengetahui masa lalunya yang kelam, termasuk bukti-bukti kejahatan perang yang pernah ia lakukan di chatnya. Awalnya, Peter enggan terlibat, menganggap semua itu bukan urusannya lagi. Namun sikapnya berubah saat Hanley menunjukkan foto seorang wanita bernama Natalia Ulanova, yaitu mantan kekasih Peter yang kini menjadi agen rahasia dan menyusup dekat dengan Fedorov. Hanley menjelaskan bahwa Natalia memiliki informasi penting yang bisa menghancurkan karir politik Fedorov. Ia juga mengetahui identitas seseorang yang menjadi kunci dalam mengungkap kejahatan masa lalu Fedorov. Natalia menolak berbagi informasi dengan siapapun kecuali Peter, sehingga Hanley meminta Peter untuk menjemputnya secara langsung. Di Moskow, Fedorov tengah bersiap menghadiri konferensi pers besar di gedung parlemen. Natalia yang kini menjadi asistennya tampak mendampingi dari dekat. Namun di balik ketenangan itu, ia diam-diam melaksanakan misi berbahaya.
Saat Fedorov sedang berbicara di depan publik, Natalia menyelinap ke ruang kerjanya, membuka sebuah berangkas, dan memotret beberapa dokumen rahasia serta foto seorang gadis muda. У вас интервью с газетой «Московская правда». Репортер ждет вас. Интересов, идей, они сейчас должны быть направлены как на собственность. Ia buru-buru menutup kembali berangkas dan berpura-pura tenang saat Fedorov kembali. Tapi kecurigaan muncul ketika Fedorov melihat kunci berangkasnya tertinggal di meja. Ketika ia memeriksa isinya, ia langsung tahu bahwa seseorang baru saja membobolnya. Sementara itu, Natalia sudah melarikan diri menuju titik ekstraksi yang telah ditentukan. Dari kedutaan besar Amerika di Beograd, Hanley dan tim CIA melacak pergerakannya dan menyiapkan pasukan penjemput. Salah satu agen yang ditugaskan di lapangan adalah David Mason. Dalam waktu 5 menit, mereka seharusnya sudah mencapai lokasi. Namun, situasi berubah kacau ketika penyamaran Natalia terbongkar. Agen-agen PSB Rusia langsung mengejarnya, memaksa Natalia keluar dari mobil dan kabur dengan berjalan kaki. Extraction location. Sir, we have an issue. Saat situasi semakin genting, Peter muncul di tempat kejadian dan segera menolongnya. Ia membawa Natalia masuk ke dalam mobilnya dan melarikan diri dengan cepat. Natalia terkejut bukan main melihat bahwa orang yang datang menyelamatkannya adalah Peter, sementara CIA sendiri bahkan tidak tahu bahwa ia terlibat. Rupanya, Hanley memanggil Peter secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak lain. Dalam pelarian itu, Natalia sempat menanyakan keberadaan putri mereka bernama Lucy. Di sisi lain, Perry Weinstein, yaitu pejabat senior CIA yang mengawasi operasi tersebut, memerintahkan agar Natalia dieliminasi karena takut informasi yang dibawanya akan jatuh ke tangan musuh. Peter menolak dan mendesak Natalia untuk memberitahu siapa orang yang menyimpan rahasia terbesar milik Fedorov. Natalia akhirnya menyebut nama Mila Filipova. Peter segera melaporkan nama itu kepada Hanley. Namun tak lama kemudian, tim CIA mulai menembaki mobil Peter dan Natalia. Dari posisi tinggi, David menembakkan peluru ke arah mobil tersebut hingga akhirnya terjadi kecelakaan. Natalia terluka parah dan sebelum meninggoy, ia sempat memberikan ponselnya kepada Peter. Didorong oleh amarah dan kesedihan, Peter memutuskan untuk membalas dendam atas kematian Natalia. Ia menyerang konvoi CIA, menewaskan beberapa agen di lokasi, sementara David berhasil selamat. Mereka saling membidik, namun akhirnya memilih untuk mundur tanpa baku tembak lebih lanjut. David kemudian meledakkan mobil pen CIA untuk menghapus jejak, sementara Peter mengambil taksi dan memeriksa isi ponsel Natalia. Op 2, respond. Ia menemukan beberapa foto penting, lalu mengambil kartu memorinya dan membuang ponselnya agar tak bisa dilacak. Beberapa waktu kemudian, Peter dan Alice berhasil menemukan seseorang yang dikenal dengan nama panggilan Lebedov, yaitu seorang mucikari terkenal. Namun, Peter menjelaskan kepadanya bahwa nama aslinya adalah Simeon Desinov, yaitu mantan anak buah Fedorov yang dulu terlibat dalam perang di Chechnya. Mereka bertemu dengannya di klub miliknya, dan Peter mengatakan bahwa Fedorov kini sedang berusaha menyingkirkan semua orang yang mengetahui tentang kejahatan perang di masa lalunya. Peter kemudian bertanya alasan Fedorov menghabisi orang-orang tersebut dan apa sebenarnya yang ia sembunyikan. Desinov pun menjelaskan bahwa Chechnya adalah wilayah yang memiliki cadangan minyak besar yang sangat diminati Rusia. Ia juga mengungkapkan bahwa sebelum perang kedua Chechnya dimulai, sempat terjadi sebuah ledakan besar di sebuah gedung yang berisi tentara Rusia dan peristiwa itu menjadi pemicu perang.
Namun secara rahasia, Denisov mengetahui bahwa insiden itu sebenarnya merupakan rencana Fedorov dan CIA. Cinco. No. You look like shit. Yeah, well, you don't look too good just too. Why does he want to have a clean slate now? Tourists didn't want to give it to us. So good Russian soldiers with mummies and daddies back at home. Pengakuan itu membuat Peter terkejut dan tidak percaya bahwa agensinya sendiri terlibat dalam konspirasi sebesar itu. Di kantor pusat CIA, Celia mencoba menginterogasi Hanley mengenai hubungannya dengan Peter, namun Hanley bersikap kasar dan enggan menjawab. April 17th of this year, you went to Lausanne under the name Sanders. Isn't for your acumen. Fuck you. Di kantor pusat CIA, Winston memberikan David sebuah flash drive berisi laporan yang menggambarkan apa yang Peter pikirkan tentang dirinya. Saat David memeriksa isinya di rumah, ia menemukan foto-foto Peter bersama Natalia, padahal dulu Peter pernah melarangnya memiliki hubungan pribadi dengan wanita manapun. Di dalam laporan tersebut, Peter menulis bahwa David adalah agen yang ceroboh, tidak patuh pada perintah, dan seharusnya dicabut dari statusnya sebagai agen lapangan. Hal itu membuat David sangat marah. Here's what he thought of you. Tak lama kemudian, ia melihat kucing milik tetangganya yang berkeliaran di imahnya, lalu mengantarnya kembali. Saat itulah, ia akhirnya berkenalan dengan sang tetangga yang bernama Sarah. Di sisi lain, Peter dan Alice membeli beberapa ponsel baru untuk menghindari pelacakan dan berjalan di jalanan sambil mendiskusikan keselamatan Mila. Tidak lama kemudian, Peter membobol masuk ke sebuah apartemen yang ditinggal pemiliknya untuk sementara waktu. Ia mengambil sebotol minuman keras dari lemari dapur untuk menenangkan pikirannya, lalu berjalan ke arah jendela dan memperhatikan apartemen di seberang jalan. Dari sana, ia melihat David dan Sarah keluar menaiki taksi bersama. Be like to be you. That'll do. Bottoms up. What happened in Moscow? Beberapa waktu setelah itu, David dan Sarah tampak berada di sebuah klub malam. David memutuskan untuk sedikit menikmati hidupnya dan melupakan pekerjaannya sejenak. Saat mereka berbincang santai, Sarah mulai memainkan piano dan di sisi lain, Alice yang sedang bersama Peter tanpa sengaja mengucapkan satu kata dalam bahasa Rusia. Hal itu membuat Peter terkejut dan Alice kemudian menjelaskan bahwa kedua orang tuanya adalah profesor universitas yang dulu mengajarinya bahasa Rusia sejak kecil. Kembali ke David dan Sarah, keduanya tampak semakin dekat. Mereka menikmati waktu bersama di apartemen David dengan suasana yang penuh kehangatan. Namun di tempat lain, Peter bersiap mengenakan pakaian dan mengatakan kepada Alice bahwa ia tidak bisa membiarkan Alice terus bersamanya. Ia memberinya sejumlah uang dan sebuah ponsel, serta memintanya untuk bersembunyi di tempat yang aman. Bring you with me where I have to go now. Somewhere where no one can find you. Not even. And wait for this to ring. Keesokan paginya, David terbangun dan mendapati bahwa Sarah telah ngalengit. Ia segera memeriksa ponselnya dan menemukan pesan singkat dari nomor Sarah. Saat ia menuju dapur, ia terkejut melihat Peter sudah berada di sana sambil mendorongkan pistol ke arah kepala Sarah. Sarah. I'm here. Go. Let her go. David berusaha menenangkan situasi, tetapi Peter justru memancing emosinya dengan kata-kata yang membuat Sarah ketakutan. Peter mengatakan bahwa David sedang berjuang di dalam pikirannya, mencoba memutuskan apakah Sarah layak untuk diselamatkan atau tidak. Peter kemudian memaksa Sarah untuk bertanya kepada David apakah dirinya memang pantas diselamatkan. Ketika David ragu untuk menjawab, Peter mengatakan bahwa keraguannya sudah cukup membuktikan semuanya. Namun setelah David berteriak dengan yakin bahwa Sarah memang pantas diselamatkan, Peter mengatakan bahwa inilah pelajaran terakhirnya.
pelajaran untuk tidak lagi peduli terhadap orang yang dihabisi saat menjalankan tugas. David membalas dengan mengatakan bahwa dirinya tidak punya pilihan lain ketika menembak Natalia di Moskow, karena itu adalah perintah dan situasi memaksanya. Peter kemudian mendorongkan pisau ke arah Sarah dan menempatkannya di leher wanita itu, sementara senjatanya ia letakkan di atas meja. David mencoba merebut senjata dan memohon agar Sarah dilepaskan. Peter yang ingin menguji karakter sejati David melakukan ujian terakhir. David berteriak melarangnya, namun Peter malah melukai arteri paha kanan Sarah dan segera meninggalkannya di sana. To be a better man, Why did you drop me? you have to do now is just to show me. What do you do? Down! Dalam kepanikan, David berusaha menekan luka itu untuk menghentikan pendarahan dan memanggil ambulans. Beberapa saat kemudian, Sarah berhasil diselamatkan dan diduga masih hidup. Sementara itu, Fedorov menghadiri sebuah konferensi penting dan terlebih dahulu bertemu dengan Alexa untuk mendapatkan instruksi tertentu. Di tempat lain, seorang jurnalis bernama Edgar Simpson kembali ke rumahnya dan secara kebetulan bertemu Alice yang kini ingin menceritakan semua yang ia ketahui tentang Fedorov. Alice mengungkapkan identitas Mila kepada Edgar dan meminta bantuannya untuk mempublikasikan kejahatan Fedorov. Namun ketika Edgar beranjak untuk mengambil alat perekam, Alexa keluar dari persembunyiannya dan menusuk Edgar. Ia juga berusaha menghabisi Alice, tetapi Edgar menahannya dengan sisa tenaganya, memberi kesempatan bagi Alice untuk melarikan diri. Kept her close to him. Tidak lama setelah itu, David menatap kembali foto-foto Peter dan menyadari bahwa Peter dan Natalia ternyata memiliki seorang putri, yaitu sesuatu yang tidak pernah diketahui oleh CIA. Di markas rahasia CIA, Peter akhirnya tiba dan langsung menanyai Hanley tentang alasan sebenarnya ia memanggilnya kembali, padahal Natalia sama sekali tidak mengetahui hal itu. Hanley akhirnya mengakui bahwa Natalia sebenarnya memiliki saksi mata atas tragedi perang Chechnya, di mana Amerika terlibat dalam pengoboman gedung tersebut. Hanley juga mengungkapkan bahwa orang CIA yang bekerja sama dengan Fedorov serta yang mengeluarkan perintah untuk mengeksekusi Natalia bukanlah dirinya, melainkan Perry Weinstein. Ia juga menjelaskan bahwa Mila Filippo sebenarnya adalah putri dari pasangan profesor universitas yang mengajar bahasa Rusia. Saat mendengar itu, Peter langsung menyadari bahwa Ellie sebenarnya adalah Mila Filippo yang selama ini dicari. Past few months, she was acting erratically. Talking to? Who was it on our side? Now don't fucking lie to me. After Mira, the girl wasn't a peasant or a mule. Sementara itu, David memberitahu Weinstein bahwa Peter memiliki seorang anak dan menunjukkan foto Peter bersama Lucy. Ia kemudian melakukan pencocokan wajah pada Alice dan mulai menyadari bahwa wanita yang mereka incar memang Mila Filippo. Ketika Mila sedang menuju ke sebuah hotel di Beograd, ia menerima panggilan telepon dari si Peter. Peter mengatakan bahwa ia tahu jati dirinya dan memperingatkannya agar tidak mendekati Fedorov. Namun Mila mengabaikan peringatan itu dan tetap menuju apartemen Fedorov. Sesampainya di sana, ia masuk ke kamar mandi dan teringat kembali pada masa kecilnya ketika Fedorov membunuh seluruh keluarganya, namun membiarkan dirinya hidup karena mengira ia tuli. Di sisi lain, CIA juga akhirnya mengetahui bahwa identitas sebenarnya dari Elisa adalah Mila Filippo, sementara Alice yang asli telah meninggal dunia 4 tahun lalu. Mila kemudian memecahkan cermin di kamar mandi dan membentuk pecahannya menjadi seperti pisau. Ia keluar dan mendekati Fedorov sambil menurunkan senjata ke lehernya. Fedorov mengenalinya dan mengatakan bahwa jika Mila benar-benar ingin menghabisinya, seharusnya ia sudah melakukannya sejak awal. Ia kemudian mencoba melemahkan mental Mila dengan permainan psikologis yang membuatnya ragu, lalu dengan cepat membalikkan keadaan dan menjatuhkan Mila di tempat tidur. This is suicide. He will kill you. Turn around. Want me dead?
Tak lama kemudian, Peter tiba di hotel tersebut dan berhadapan dengan para penjaga. Ia berhasil melumpuhkan mereka satu persatu dan menerobos masuk ke kamar tempat Mila dan Fedorov bertarung. Peter menolong Mila dan memintanya untuk merekam pengakuan Fedorov menggunakan ponsel. Peter ingin agar Fedorov mengakui semua kejahatan perangnya serta menyebut siapa orang CIA yang bekerja sama dengannya. Go get it now. Stop filming. To impersonate Chechen terrorists. Ketika Fedorov menolak, Peter memaksanya bermain permainan maut ala Rusia, yaitu Russian Roulette. Dalam ketakutannya, Fedorov akhirnya mengaku bahwa orang CIA yang bersekongkol dengannya sebenarnya adalah John Hanley, bukan Weinstein. Agent. Ask you again. Was it Weinstein? Hanley. Mendengar pengakuan itu, Peter terkejut karena Hanley sebelumnya telah berbohong kepadanya. Mila mengenali wajah Hanley dari foto yang ditunjukkan Peter dan membenarkan bahwa pria itu memang orang yang bekerja sama dengan Fedorov. Guy in the middle? The bald guy. Begitu keluar dari kamar, Peter terlibat baku tembak dengan agen-agen CIA yang dikirim untuk menangkapnya. David juga berada di lokasi, namun gagal menemukan Peter. Sebelum pergi, Peter memberikan Mila sebuah kartu akses agar ia bisa melarikan diri ke tempat yang lebih aman, lalu berhasil menghindari pengejaran para agen. Tell him everything. Ask for asylum. Go. David kemudian mengikuti Peter hingga ke ruang bawah tanah, di mana keduanya terlibat dalam pertarungan fisik sengit. Setelah beberapa menit, Peter berhasil mencekik David hingga tak sadarkan diri dan meninggalkan ponsel milik Alice di sampingnya. Beberapa waktu kemudian, di markas CIA, mereka menemukan rekaman pengakuan Fedorov dan berencana menyerahkannya kepada Weinstein. Namun saat tiba di kantor, mereka terkejut mendapati bahwa yang berada di sana ternyata Hanley, bukanlah Weinstein. Hanley kemudian memerintahkan David untuk duduk dan mendengarkannya. Di sisi lain, Peter bertemu kembali dengan Mila di hotel dan memintanya untuk segera menghilang karena menurutnya melarikan diri masih lebih baik daripada mati sia-sia. I'll help you. Name a city. I'll get you there. I have contacts. It's better than dead. Dalam percakapan mereka, Peter mengungkapkan bahwa ia kini hanyalah seorang mantan agen yang menjalankan bisnisnya sendiri dan ingin menebus kesalahan masa lalunya. Ia kemudian mencoba menghubungi nomor putrinya, namun yang menjawab adalah si bebel Hanley. Dari situlah Peter mengetahui bahwa Hanley telah menculik Lucy. Peter memperingatkannya agar tidak menyakiti anaknya, namun Hanley mengatakan bahwa David lah yang menemukannya dan menyerahkannya kepadanya. The father type, Peter. That's such a lovely little girl could come from your... I'll kill you. Funny thing, Peter. Turns out, you know, if it's any consolation, it was your boy Mason who brought Lucy. Hanley kemudian mengajukan tawaran. Ia ingin menukar Lucy dengan Mila. Peter menyuruh Mila untuk pergi ke stasiun dan memesan 3 tiket untuk pelarian mereka, sementara dirinya akan menemui Hanley. Okay, the fortress. You bring me Mira, I'll give you your daughter. Saat mereka bertemu, Hanley menjelaskan bahwa dengan menguasai Fedorov, mereka pada dasarnya bisa menguasai Rusia. Ketika Fedorov terpilih menjadi presiden, Hanley berencana memaksanya bergabung dengan NATO agar Amerika bisa mengerahkan kekuatan militernya ke Timur Tengah dengan dalih menghadapi musuh bersama. You tell yourself no one's going to get hurt. End of the world. Russia's going to join fucking NATO. Sementara itu, Mila yang telah sampai di kafe mencoba menulis artikel untuk mengungkap kejahatan Fedorov dan menyerahkannya atas nama Edgar Simpson, namun Alexa sudah mengetahui lokasinya.
Peter memberitahu Hanley bahwa Mila sedang berada di stasiun, sehingga Hanley mengirim Debbie dan para agen untuk menangkapnya. Yeah, I think I got something for you here. She should be there. Thank you. Where's Mira Filipova? Mission. West Novi Sad, 9 a.m. Bring her in. Namun, David yang kini sadar bahwa Hanley adalah pengkhianat, sengaja menjebak agen lain dengan mengunci sabuk pengamannya, lalu menabrakkan mobil ke dinding hingga menewaskan agen tersebut. Setelah itu, David bergegas pergi untuk menyelamatkan Lucy. Di sisi lain, Mila yang masih berada di kafe melihat Alexa datang dan langsung melarikan diri. Alexa mengejarnya, namun saat hendak menembak, Mila berhasil menyerangnya dengan skop hingga Alexa terjatuh menuruni tangga dan kehilangan pistolnya. Mila mengambil senjata itu, namun ketika melihat bahwa Alexa sudah tidak lagi berbahaya, ia memutuskan untuk meninggalkannya. Sementara itu, David kembali ke markas Hanley dan menembak anak buahnya, memberi kesempatan bagi Peter untuk menodongkan pistol ke arah Hanley. Meski memiliki kesempatan untuk membunuhnya, Peter memilih untuk tidak melakukannya dan menyerahkan Hanley kepada David. Where's Lucy? You were supposed to bring her here when it was done. Decade of conflict, of shit. I hope you know that. Setelah berterima kasih kepadanya, Peter bertemu kembali dengan Lucy dan mereka menuju stasiun untuk bertemu Mila. Mila menyelesaikan laporannya dan mengirimkannya atas nama Edgar Simpson sebelum bergabung dengan Peter dan Lucy. Beberapa waktu kemudian, Mila memberikan kesaksiannya di hadapan pejabat pemerintah mengenai pembunuhan keluarganya oleh Fedorov serta keterlibatan agen CIA yaitu John Hanley dalam konspirasi yang menyebabkan ledakan gedung dan memicu perang Chechnya kedua. When I was 15 years old, I witnessed Fedorov conspire with CIA agent John Hanley. Berita itu menyebar luas di seluruh dunia dan menghancurkan ambisi Fedorov untuk menjadi presiden. Dalam adegan penutup, Fedorov yang menyangkal semua tuduhan terlihat menaiki sebuah kapal pesiar bersama seorang wanita muda. Ia tampak merasa telah lolos dari semua kejahatannya, namun tiba-tiba seseorang menembaknya hingga tewas, menandai akhir dari kisah ini. Pada akhirnya, The November Man bukan hanya tentang aksi dan intrik dunia mata-mata, tetapi juga menggambarkan bagaimana kepercayaan dan pengkhianatan bisa berjalan beriringan di dunia yang penuh rahasia. Film ini menunjukkan bahwa dalam pekerjaan yang menuntut kesetiaan mutlak, justru seringkali orang-orang terdekatlah yang menjadi sumber luka paling dalam. Peter D. Perrault belajar bahwa dalam hidup, kebenaran tak selalu datang dari lembaga besar atau kekuasaan, melainkan dari hati nurani dan rasa kemanusiaan yang tidak bisa dibeli. Ia juga menyadari bahwa masa lalu mungkin tidak bisa dihapus, tapi seseorang masih punya pilihan untuk memperbaiki kesalahan dan melindungi mereka yang tak bersalah. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa menjadi pahlawan bukan berarti selalu menang melawan musuh, melainkan berani menebus dosa dan berjuang untuk hal yang benar, meskipun dunia tidak lagi berpihak pada kita. Sekian dulu teman-teman untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. See you next time and bye-bye.